Apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh ya, ini adalah podcast pertama kita loh. Kita di sini bukan mau menggurui kalian sih, tapi kita ingin berbagi informasi tentunya mengenai arsip pribadi. Yang jelas bukan arsip chattingan sama doi ya. Oh ya, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Sandra Tirani, aku mahasiswi semester 3 jurusan perpustakaan dan kearsipan. Nanti aku bakal ditemenin sama temen aku Rizka Konita Salsabila yang dia juga satu kelas sih sama aku dan satu jurusan yang sama. Jadi tanpa perlu memperpanjang dan mengulur-ulur waktu lagi, kita mulai masuk ke materi yuk. Sampai saat ini, banyak masyarakat menganggap bahwa arsip yang terkelola dengan rapi dan tersistem hanya ada di suatu lembaga pemerintah, organisasi, ataupun perusahaan. Padahal, arsip adalah rekaman peristiwa atau kegiatan baik menggunakan teknologi informasi maupun non-teknologi informasi dalam kehidupan. Anggapan bahwa arsip itu hanya berupa kertas adalah keliru, karena yang disebut arsip bisa berupa kertas yang bertuliskan data-data, foto, CD, flash disk, bahkan peta ataupun prasasti. Hal ini dikarenakan di dalamnya akan terekam rangkaian kejadian masa lalu yang bisa berguna bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Sebenarnya nih, sejak kita dilahirkan, manusia sudah mulai membuat arsip loh, yaitu dengan dicatat kelahirannya oleh dokter atau bidan atau pihak rumah sakit, sampai pengurusan prosedur administrasi hingga terbitnya akta kelahiran. Hal ini merupakan arsip pertama yang bersifat permanen dan penting yang akan kita terus pakai sepanjang hayat kita. Dalam perjalanan hidup akan tercipta arsip-arsip lain seiring dengan kehidupan yang berjalan. Nah, arsip-arsip yang tercipta selama perjalanan hidup inilah yang akan kita bahas. Karena seringkali tuh dalam penyimpanannya asal tumpuk atau asal simpan saja, seperti menyimpan di bawah kasur, atau di tumpukan baju, atau di dalam rak, dan sebagainya. Alasan mereka sebenarnya menganggapnya lebih aman dan mudah mencarinya lagi ketika dibutuhkan. Contohnya, kartu keluarga, sertifikat tanah atau rumah, BPKB, dan sebagainya. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara menyimpan arsip pribadi yang ada di rumah masing-masing, walaupun agak mengabaikan SOP yang telah ditentukan Andri. Pernah nggak sih, seringkali kita dibuat kebingungan, bahkan sampai kesal bila kita mencari ijazah atau kartu keluarga manakala dokumen tersebut dibutuhkan. Tak jarang kita harus memarahi seluruh anggota keluarga karena tidak ada yang bisa memberitahukan keberadaannya. Semua bingung mencari hingga harus menumpahkan seluruh isi almari. Dokumen yang biasanya dianggap tidak penting kadang membuat kita pusing tujuh keliling ketika tiba saatnya dibutuhkan. Nah, itulah gambaran singkat bila kita tidak peduli dan seringkali mengabaikan arsip keluarga kita, bahkan arsip pribadi kita sendiri. Di lingkungan arsip, setiap keluarga sebenarnya memiliki arsip-arsip penting yang dianggap tidak penting karena dianggap hal sepele yang tidak setiap hari digunakan atau dibutuhkan. Contohnya nih, ijazah. Ijazah kan seringkali dibutuhkan pada saat ingin melamar kerja, atau kartu keluarga yang hanya dibutuhkan pada saat pendataan sensus penduduk. Karena hal inilah, setiap hari arsip tidak digunakan, kita yang seringkali menyimpannya secara asal-asalan atau malah cenderung sangat privat hingga yang menyimpan sendiri pun lupa di mana letaknya. Jadi semisal aku nih nyimpan ijazah di lemari, pada saat dibutuhkan aku lupa sendiri letakinnya di mana. Nah, itulah yang menyebabkan arsip tersebut terbengkalai, tidak tahu di mana letaknya, bahkan sampai tidak terawat loh. Sebenarnya, ada beberapa dokumen yang harusnya disimpan secara khusus agar kita cepat untuk mengambilnya dikarenakan dokumen tersebut tergolong vital untuk keberlangsungan hidup kita sebagai warga negara. Dokumen tersebut diantaranya surat nikah, kartu keluarga, akta tanah, BPKB, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ijazah, dan surat-surat berharga lainnya. Mengapa hal ini perlu disimpan secara semuanya secara keseluruhan ya? Karena ini merupakan arsip vital. Buat yang belum tahu arsip vital,
landasan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Silakan teman-teman baca di situ untuk kelengkapan semuanya ya. Bagaimanakah kita memperlakukan dokumen-dokumen tersebut hingga pada saat digunakan kita bisa mengambilnya dengan cepat? Yang pertama, kita harus memisahkan antara dokumen yang bernilai aset atau bukan. Dokumen yang bernilai aset adalah dokumen yang dapat diuangkan, karena kalau hilang tidak bisa digantikan. Untuk yang bernilai aset, harus disimpan di tempat yang aman baik dari pencurian maupun bencana alam. Untuk tempat yang aman ini dapat dicontohkan seperti ditaruh di dalam berangkas. Lalu, untuk dokumen biasa harus ditempatkan dalam map khusus dokumen. Biasanya cara memasukkannya di dalam plastik satu persatu ya. Gunanya untuk menghindari dari kerusakan akibat lengket antar dokumen. Kedua, setelah melakukan langkah-langkah di atas, selanjutnya ke langkah penyimpanan. Penyimpanan dokumen pun harus pada almari khusus atau kalau tidak ada almari khusus, bisa ditempatkan di rak khusus yang tidak bercampur dengan pakaian atau barang lainnya. Gunanya untuk memudahkan pencarian sehingga tidak harus mengobrak-abrik setiap almari ketika kita sedang mencari dokumen tersebut. Minimal kita menyiapkan satu map khusus untuk masing-masing dokumen yang kita punyai. Kalian pada kepo gak sih atau pada pengen tahu gak sih kenapa penting banget sih arsip keluarga itu dijaga dan ditata dengan rapi? Alasannya cuma satu, karena arsip keluarga merupakan aset yang digunakan sebagai pengawal hak kita sebagai warga negara. Jadi kita hidup itu kita tidak bisa lepas dan tetap bersinggungan dengan dokumen tersebut. Contoh, kita lahir, kita membutuhkan akta kelahiran yang digunakan dari kita lahir, bahkan sampai tua. Nah nanti kelak, ketika kita meninggal, kita juga membutuhkan surat kematian. Maka dari itu, arsip keluarga tuh merupakan aset keluarga yang perlu dijaga. Nah, selain itu, kita sebagai warga negara yang terlibat dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus menjaga berkas-berkas legal yang berhubungan dengan hak kita sebagai warga negara. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam negara yang kita sendiri tidak bisa memperoleh hak-hak perdata terkait dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Hanya karena kita tidak punya dokumen resmi dan legal. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan bernegara, tentunya negara mengharuskan memiliki dokumen resmi. Jadi seluruh penduduknya harus punya dokumen resmi. Karena salah satu ciri dari negara yaitu adanya legalitas yang memayungi kegiatannya. Disinilah peran penting warga negara untuk terus berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara merawat dokumen pribadi yang dipakai dalam transaksi bernegara. Jadi, ayo kita galakan gerakan sadar arsip untuk merawat hak kita sebagai warga negara. Karena sebagai warga negara, kita akan selalu bersinggungan dengan dokumen resmi saat kita bertransaksi dengan institusi negara. Ayo tertib arsip, karena arsip terjamin jika tertata. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan hanya didengar ya podcast ini, ayo dipraktekkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, sampai jumpa.